Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rekan-rekan, sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Semoga dengan mempelajari dan mengkaji kitab ini kita akan mendapatkan banyak keilmuan dan mungkin kita lebih bisa mengerti hal-hal yang mungkin baik dari apa yang kita pelajari dan mungkin bisa kita amalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih pada bab yang ketiga, akan tetapi masuk pada pembahasan hal-hal yang dirubah dalam istilah-istilah yang mungkin dengan perubahan istilah itu menjadikan kerancuan di dalam pemahaman masyarakat masa kini. Imam Al-Ghazali kemarin pada waktu yang sebelumnya sudah saya sampaikan tentang hal-hal yang dirubah dari pengertian-pengertian, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang kata al-fiqhu. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang menjadi perubahan atau menjadi pemaknaan yang berbeda daripada pemaknaan di zaman-zaman kurun-kurun awal, di zaman para sahabat dan mungkin para tabi'in dan tabi'in. Nah, kemudian di sini kita akan mengkaji apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Dikatakan dalam Ihya-nya, Imam Al-Ghazali mengatakan al-lafdzus tsani, bagian dari kata-kata yang mengalami perubahan yang kedua adalah al-ilmu. Jadi kata-kata al-ilmu ini juga mengalami perubahan makna yang cukup signifikan dan mungkin menjadi jauh dari apa yang terjadi di saat kurun-kurun yang pertama. Waqad kana yutlaqu dzalika 'alal ilmi billahi ta'ala wa bi ayatihi wa bi af'alihi fi ibadihi wa khalqihi. Pada awalnya kata al-ilmu itu dipakai sebagai istilah atas ilmu billah atau ilmu billah, pengetahuan atas Allah, wa bi ayatihi, dan pengetahuan atas ayat-ayat Allah, wa bi af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah, fi ibadihi, di dalam hamba-hambanya, wa khalqihi, dan ciptaannya. Hatta lama mata Umar radhiyallahu an, ini masih berlaku pemahaman seperti ini hingga wafatnya Sayyidina Umar atau sahabat Umar radhiyallahu an. Maka ketika Umar itu wafat, qala Ibnu Mas'ud mengatakan, qala Ibnu Mas'ud rahimahullahu ta'ala, laqad mata tis'ata asyara al-ilm, telah meninggal 9 dari 10 atau 9/10 dari ilmu. Yang dimaksud apa? Ya, ini ilmu tentunya ilmu yang tadi didefinisikan di awal, yaitu al-ilmi billah wa bi ayatihi wa bi af'alihi fi ibadihi wa khalqihi. Nah, kemudian al-ilmu, kata ilmun itu fa'arrafahu bil alif wal lam, atau kata ilmun itu kemudian dijadikan makrifat dalam istilah nahwu, itu jadikan makrifat dengan tambahan alif dan lam atau ditambahkan al-ilmu. Summa fassarahu bil ilmi billah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan makrifat berarti kan ilmu itu tertentu, maka tertentu itu kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan kepada pengetahuan atas Allah dan atas Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad tasarrafu fihi aidan bitahsis hatta saharu fil aksar bima yastaghil bimunadarah ma'al khusum fil masail al-fiqhiyah wa ghairiha. Akan tetapi kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan atau pentaksisan atau kemudian pengkhususan kata-kata atau pemaknaan ilmu itu kepada ilmu-ilmu yang mana dijulukan kepada orang-orang yang ahli berdebat di dalam masalah-masalah fikih dan lain sebagainya. Jadi kalau orang dianggap sudah berdebatnya hebat, sudah jago mendebat orang, itu dikatakan itulah orang yang berilmu. Maka hatta syaharu atau bahkan pemahaman itu kemudian menjadi pemahaman umum sehingga keluar dari maksud sebagaimana apa yang disampaikan di dalam kurun-kurun awal. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan fayuqal huwa al-alim alal haqiqah. Maka kemudian orang-orang yang ahli debat di dalam fikih, dalam ilmu-ilmu yang lain itu, orang mengatakan itulah orang yang alim secara hakiki, katanya gitu. Wa huwa al-fakhlu fil ilmi, dan dia adalah tokoh-tokoh di dalam ilmu. Wa man la yumaris dzalika wa la yastaghil bihi yu'addu min jumlatid du'afa. Lalu setelah terjadi demikian, maka stigma itu berubah. Orang-orang yang tidak bisa berdebat, orang-orang yang tidak bisa beradu argumen, maka dikatakan termasuk orang-orang yang lemah. Nah, gitu ya. Wala yu'addunahu fi zumratil ahli ilmi. Bahkan orang-orang yang tidak bisa berdebat itu tidak dianggap orang-orang yang punya ilmu. Wa hadza aidan tusarraf bitahsis walakin ma warada min fadailil ilm wal ulama aksaru bil ulama billah wa bi ahkami wa bi af'alihi wa sifati. Dan ini juga terjadi dengan pengkhususannya, padahal apa yang disampaikan di dalam keutamaan-keutamaan ilmu, keutamaan ulama, kebanyakan adalah ulama-ulama di dalam ilmu billah atau pengetahuan kepada Allah, wa bi ahkamihi wa bi af'ali wa sifati, sebagaimana sudah kita sampaikan pada bab yang pertama, yaitu keutamaan ilmu dan ulama. Nah, ilmu itu apa? Nah, nanti saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa melihat kajian kita di sebelumnya, yaitu yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa itu di situ ada. Maka kemudian Imam Ghazali mengatakan ketika kita melihat ilmu-ilmu dan ulama-ulama yang dimaksud itu adalah kebanyakan ulama-ulama akhirat. Akan tetapi kenapa pemahaman orang-orang saat ini atau bahkan saat Imam Ghazali menulis ini pun sudah merubah, bahwa orang-orang yang dikatakan ilmu, ulama dan sebagainya itu ya bukan sebagaimana pemahaman di zaman awal-awal terdahulu. Wa qad sara al-an mutlaqan alaman la yukhitu min ulumi syar'i bi syai'in siwa rusum jadaliyah fi masail khilafiyah. Maka apa yang terjadi sekarang, kata Al-Ghazali, yang terjadi adalah kata ulama, kata ilmu itu kemudian secara mutlak ya dikatakan atas setiap orang yang mungkin tidak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu syariat, itu pun dikatakan ulama. Jadi pokoknya ilmuwan di dalam segala bidang keilmuan itu dikatakan ulama menurut pemahaman sekarang. Mungkin kalau di Indonesia kita memahami bahwa ulama itu cenderung kepada orang-orang yang mungkin akhirat dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Arab secara umum, atau bahkan kalau kita mau berjalan-jalan di negara-negara Arab, maka akan kita temukan bahwa ulama itu ya ilmuwan, ulama kimiawi ya, ulama-ulama kimia.
nanti ada ulama nuklir, ada ulama ulama adib, ya, ilmuwan kedokteran dan sebagainya. Padahal mungkin itu adalah hal-hal yang sudah keluar dari definisi yang awal menurut Al-Ghazali. Dikatakan man la yukhitu min ulumi syar'i bisyai' siwa rusum jadaliyah fi masail khilafiyah. Bahkan sekarang itu ulama-ulama itu ya hanya orang-orang yang bisa atau mempunyai catatan-catatan perdebatan di dalam hal-hal yang mungkin khilafiyah. Jadi maka ulama-ulama sekarang itu hampir mungkin dia ya anggaplah dia punya karya atau mungkin punya apa yang mungkin itu pun jauh dari mungkin ilmu billah, akan tetapi itu hanya rusum atau hanya catatan-catatan tentang perdebatan-perdebatan yang kemudian ia catat dan kemudian menjadikan ya mungkin menjadikan sebuah karya ilmiah. Fa yu'addu bidzalika min fahwalil ulama. Dengan demikian maka dia akan mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang ilmuwan atau ulama. Ma'a jahli bitafsir wal akhbar wa ilmin mahda wa ghairihi. Mereka dikatakan ulama tetapi dia tidak mengetahui bagaimana ilmu tafsir, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, bagaimana pemahaman tentang sahabat, tidak tahu. Wal akhbar, dan hadis juga tidak tahu. Dalam arti begini, orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dan Al-Hadis itu sekarang ini dikatakan ulama juga ketika dia mampu misalkan memiliki karya di bidang apalah misalkan. Bahkan ada ulama-ulama misalkan ulama-ulama di bidang kesenian kan gitu, ulama di bidang syair ada. Maksudnya apa? Ilmuwan dalam arti secara mutlaknya. Nah mungkin karena kalau kita orang Indonesia kita masih kecenderungannya kalau ulama itu ya mungkin akhirat, kalau ilmuwan itu lebih umum. Ini dalam bahasa Indonesia yang campuran. Tetapi kalau kita ke bahasa Arab, ilmuwan itu ya ulama itu. Maka ketika orang Arab mengatakan ulama, ya ulama itu ulama yang mana dulu? Ulama yang syar'i atau ghairu syar'i? Ini karena apa? Karena makna ulama itu sudah mutlak ya, atau terlalu luas dikatakan untuk saat ini. Wa sara dzalika sababan muhlikan li khalqin katsir min ahli talab lil ilmi. Dan ini kata Al-Ghazali menjadikan sebab kehancuran atas banyak makhluk ya katanya gitu dari orang-orang yang mencari ilmu. Jadi ada kerancuan di dalam pemahaman itu kemudian menjadikan sebab-sebab yang menghancurkan di dalam kehidupan orang-orang yang mencari ilmu. Itu adalah lafaz yang kedua yang menurut Al-Ghazali mengalami perubahan makna dari makna yang tertentu atau dari makna yang sebagaimana dinyatakan tadi kemudian menjadi difokuskan kepada siapa saja yang mempunyai karya meskipun toh dia tidak memahami tafsir Al-Quran ataupun dia tidak paham tentang hadis, dia juga bisa dikatakan ulama. Nah itu kemudian menurut Al-Ghazali itu tidak tepat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara sekalian yang berbahagia, kemudian al-lafdhu ats-tsalis, lafaz yang ketiga yang dikatakan Al-Ghazali bahwa itu juga mengalami perubahan adalah at-tauhid. At-tauhid wa qad ja'ala al-an ibaratun an sina'atil kalam. Menurut Al-Ghazali kata tauhid itu sekarang ini dijadikan definisi atau ibarat atau gambaran atas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam. Wa ma'rifatu thariqil mujadalah, dan teknik-teknik untuk berdebat. Wal ihatah bi turuqi munaqidat al-khusum, dan kemudian cara-cara menjatuhkan lawan dalam perdebatan, trik-trik untuk menang dalam perdebatan. Wal qudrah ala
tasyadduq fiha bitaksiril as'ilah, dan cara bagaimana memberondong pertanyaan kepada lawan debat dan sebagainya. Wal isarah asyubhat wa isaratus subuhat, dan kemudian berusaha mengkontaminasi sebuah keraguan. Jadi membuat orang itu misalkan dia nggak kuat akan dibikin ragu dan sebagainya. Wa ta'lifil ilzama, dan kemudian membuat teori-teori penguat atau membuat dalil-dalil yang untuk menguatkan pendapatnya. Hatta laqaba tawaifun minhum anfusahum bi ahlil adl wa tauhid. Bahkan mungkin sebagian mereka menganggap dirinya atau melabeli dirinya sebagai orang-orang yang ahlil adl, ahli adil dan ahli tauhid. Atau wasuminya al-mutakallimun, atau dikatakan atau mengatakan dirinya kepada al-mutakallimun. Ini menurut Al-Ghazali. Al-ulama bitauhid ma'a anna jami'a ma huwa khasatun hadhi sina'ah lam yakun ya'rif minha syai'un fil asril awal. Ulama tauhid, ilmuwan tentang tauhid, ma'ana jami'i ma huwa khasatun hadhihi sina'ah lam yakun ya'rif. Orang-orang yang dikatakan sekarang itu ahli-ahli tauhid, kata Al-Ghazali, itu pada dasarnya mereka itu tidak tahu sesuatu pun atau dari asrul awal atau dari masa-masa awal, yaitu masa-masa sahabat. Bahkan yastaddu minhum an-nakir, bahkan mereka itu yang mengaku-ngaku ulama tauhid di zaman ini adalah orang yang sangat menentang kepada kepada man'ala mangka nayaftahu babam minal jidal. Bahkan orang-orang dulu, maksudnya gini, atau bahkan orang-orang di asril awal, di zaman-zaman para sahabat itu adalah orang yang sangat keras menentang kepada orang-orang yang membuka pintu-pintu untuk berdebat, wal mamarah, dan pertengkaran. Jadi di saat Qarnil awal itu tidak ada ceritanya kalau orang mau dikatakan ingin bertauhid harus pandai berdebat dulu, tidak. Bahkan menghindari berdebat. Akan tetapi persoalannya kalau sekarang itu ahli tauhid itu cenderung kepada ahli debat dalam hal-hal yang mungkin urusannya bersinggungan dengan tauhid, atau mungkin sering disebut dengan mutakallim atau mutakallimun atau ahli kalam. Fa amma ma yastamilu alaihi al-Qur'an minal adillah ad-dhahirah allati tashbab al-adhan ila kubuliha fi awalis sima' falaqad kana dzalika ma'luman lil kul. Adapun hal-hal yang terkandung di dalam Al-Qur'an dari dalil-dalil yang nyata yang sudah dipahami oleh pemahaman pemikiran untuk diterima di awal pendengarnya, falaqad kana dzalika ma'luman lil kul, otomatis dia sudah tahu. Wa kana al ilmu bil Quran wa al ilmu kulluh, maka kemudian kalau orang itu sudah memahami Al-Quran secara penuh, kata Al-Ghazali, maka dia itu semuanya ilmu. Al-Quran itu semuanya ilmu. Wa kana tauhid indahum ibaratun an amrin akhar la yafhamuhu aksarul mutakallimin. Akan tetapi tauhid menurut orang-orang di zaman asr awal itu adalah ibaratun atau gambaran an amrin akhar, dari sesuatu yang lain yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang-orang mutakallimun, kata Al-Ghazali. Wa in fahamu lam yattasifu bihi, seandainya mereka itu faham, maka dia tidak akan dikatakan sebagai tidak akan disifati dengan itu. Bahwa ayyara al-umur kulluha minallahi azza wa jal ru'yatan taqta'u iltifatah, yang istilahnya memotong untuk menoleh dari sebab-sebab wal wasaid.
fala yara al khair wa syarr kulluhu illa minhu jalla jalaluh. Dalam arti begini, mungkin ini pandangan Al-Ghazali ya mungkin. Jadi apa yang diciptakan Allah itu ya sudah, tidak perlulah kemudian diperdebatkan bagaimana sebab dan tata caranya. Nah, mungkin kalau kita bisa gambarkan ini bagaimana misalkan Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang di dalam filsafat misalnya tentang bagaimana teori-teori penciptaan alam raya misalkan itu. Nah, itu mungkin yang di sini disinggung bahwa ya nggak usah seperti itu kata Al-Ghazali. Kemudian dikatakan fala yara al khair wa syarr kulluhu illa minhu jalal. Maka Al-Ghazali mengatakan bahwa baik dan buruk itu semuanya dari Allah dan tidak perlu kita istilahnya mencari-cari apa dan sebagainya. Fahada maqamun syarifun ihda samratihi at-tawakkal kama sayati bayanu fi kitabit tawakal. Maka kalau orang sudah mampu, kata Al-Ghazali, kalau orang sudah mampu meyakini bahwa apapun yang baik dan yang buruk adalah dari Allah, maka dia akan mampu mendapatkan hasil dari kemampuannya itu sebagai buah dari tawakal. Jadi orang tawakal itu tidak menyalahkan apa sebabnya atau tidak menyalahkan sebab yang terdekat, karena dia meyakini bahwa semuanya itu dari Allah. Jadi sebagaimana pernah disinggung di dalam pembahasan sebelumnya bahwa tentang kadang itu ketika orang memperhatikan gerak alam, nah, kalau alamnya begini nanti begini, nah, padahal itu kalau terlalu ke sebab nanti bisa keliru juga seperti itu. Maka di sini ya sebab itu tidak perlu kemudian dicari dan sebagainya. Wa min samratihi aidan tarku sikayatil khalq. Dari buah tawakal itu pula akan ada namanya tarku sikayatil khalq, ya, tidak mengadu kepada makhluk. Jadi maksudnya gini, kalau orang sudah tawakal kepada Allah, itu tidak mengadu kepada orang. Jadi kalau orang mengadu pada orang, itu pada dasarnya dia belum bisa tawakal. Karena ibaratnya gini, kalau Allah yang memberi masalah dan kemudian dia ngadu kepada orang, apakah orang itu akan menyelesaikan masalah? Tentunya tidak. Maka kalau kita kaji nanti sebenarnya apa yang disampaikan Al-Ghazali ini sebagaimana di dalam kajian tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ketika berdoa dia mengatakan ani masanya syaiton dan ani masanya dur. Jadi saya itu diuji oleh setan, tapi apa mengadunya kepada Allah. Tapi kalau orang sekarang itu kan ketika diuji atau menghadapi ujian, dia mengatakan kepada orang lain, saya diuji Allah. Loh, ya bagaimana ujian Allah itu bisa diselesaikan ketika dia mengadu kepada orang? Harusnya apa? Ya dia itu mengadunya kepada Allah, ya tidak usah terlalu mengadu kepada orang. Sebagaimana Nabi Ayub tadi mengadunya kepada Allah karena dia diuji oleh adur. Ada dua, animasannya syaitan dan animasannya adur. Seperti itu. Kemudian watarkul ghadab alaihim. Ini tingkatan kalau orang tawakal itu tidak marah. Misalnya contohlah gampangnya, gara-gara teman Anda kemudian Anda itu kemudian menjadi dimarahi orang atau dimarahi orang lain karena ada satu masalah dengan orang lain tadi. Maka kemudian ketika orang itu mampu tawakal, ya sudah, tidak menyalahkan yang tadi,
tidak menyalahkan yang marah, ya sudah, dia menganggap ini ketentuan Allah. Nah, ini menurut pendapat Al-Ghazali, dan katanya akan disampaikan di dalam bab tawakal nanti, kira-kira di juz yang keempat. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian bisa buka di sana tentang tawakal, atau langsung saja kita bapak ibu buka tentang tawakal, nanti bisa dijelaskan secara panjang lebar di sana. Waridha wa taslim li hukmillahi ta'ala. Nah, ini buah dari tawakal itu apa? Seridho dan pasrah kepada keputusan Allah Ta'ala. Wa kanat ihda samratihi qaulu Abi Bakri As-Siddiq radhiyallahu an lama qila lahu fi mardihi. Contoh ini, kemudian Al-Ghazali menghadirkan contohnya. Bagaimana contohnya? Sebagaimana yang dikatakan oleh, atau sebagaimana ucapan Abu Bakar As-Siddiq ketika dia ditanyakan atas sakitnya. Apa pertanyaannya? Anat lubulaka tabiban, kata orang lain, atau kata orang sahabat-sahabatnya, apakah kami harus mencarikan dokter untuk tuan atau untuk saudara? Kemudian apa jawabnya? Jawab Abu Bakar adalah at-tabib amrodoni. Malah menjawab, tabib itulah yang akan membuat saya sakit, katanya. Wa qala akhar lima marado. Ada pertanyaan yang lain kemudian, kenapa Anda sakit? Kata temannya. Lalu apa? Faqila madza qala tabib fi mardik, atau waqal akhar lama marad faqila madza qala laqad tabib fi maradika. Lalu dikatakan yang lain, apa kata dokter dari penyakitmu? Kata temannya. Kemudian Abu Bakar menjawab, faqala qala li inni fa'alu lima urid. Dokter itu bilang bahwa saya melakukan sesuatu yang saya kehendaki dan sebagainya. Wa sayati fi kitab tawakal wa kitab tauhid syawahidu dalil. Dan ini nanti akan dijelaskan secara jelas di dalam bab kitab tawakal beserta dasar-dasar dan atau syahid-syahidnya. Kata Al-Ghazali, ini adalah cuplikan tentang tawakal yang mungkin untuk mendukung bahwa ada pergeseran makna dari kata-kata tauhid kepada makna-makna yang lain. Dikatakan bahwa Al-Ghazali menyampaikan bahwa orang yang sudah bertauhid dengan kekuatan tauhid yang tinggi, maka ketika dia sakit itu bukan kemudian berharap sembuhnya kepada dokter, akan tetapi berharap sembuhnya kepada Allah. Orang sakit itu, ini kalau kita lihat dari redaksi yang disampaikan oleh Al-Ghazali, adalah kadang lebih percaya kepada dokter. Maksudnya gini, disuruh dilarang makan ini, dilarang makan ini, dilarang makan ini, sebagainya. Padahal sebenarnya itu halal. Nah, itu menurut pendapat Al-Ghazali. Jadi akan tetapi juga ini tidak bisa dipakai oleh semua orang, karena kadang kita juga harus melihat hukum atau kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kalau kita sudah imannya tidak setebal Abu Bakar, dan kemudian ketika dokter melarang kita lawan saja, ya itu biasanya malah kacau balau kan gitu. Jadi kalau iman kuat sebenarnya nggak ada yang dilarang dari makanan-makanan yang halal. Kan berbeda dengan kita, kalau kita dilarang dokter sudah takutnya melebihi ketakutan kita kepada Allah, bahkan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kemudian wa tauhid jauharun nafis. Tauhid adalah mutiara yang bernilai, walahu
qashran, dan bagi tauhid itu ada dua kulit, kata Al-Ghazali. Ahaduhuma ab'ada 'anil lub minal akhar. Salah satunya kulitnya itu sangat jauh dari inti. Bahasasa annas al-ismu bil qasr wa yasun atil khirasah lil qasr wa malu alub bil kulliyah. Terkadang orang itu bahasasa annas al-ismu bil qasr. Terkadang itu orang lebih cenderung mengkhususkan diri kepada kulitnya. Jadi tauhid secara kulitnya yang dikejar. Wah malu alub bil kulliyah, dan kemudian meninggalkan isinya secara penuh, secara total. Ini dalam arti begini. Jadi kadang-kadang itu orang bertauhid itu hanya sampai di kulitnya saja. Dia isinya nggak mengambil. Nah, kulitnya itu apa? Wal qasrul awal, kata Al-Ghazali, kulit yang pertama adalah wa antakul bilisanik la ilaha illallah. Jadi ketika orang mengucapkan la ilaha illallah itu sudah bertauhid, tetapi itu masih di dalam bagian kulit luar atau kulit yang pertama. Wa hadza yusamma tauhidan munaqidon litaslis alladzi soroha bihi an-nasoro. Dan ini tauhid seperti ini adalah tauhid yang kemudian melawan ya, atau memberikan bantahan atas apa yang dipakai di dalam atau mungkin tata cara orang beriman di dalam agama Nasrani. Walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahrahu. Akan tetapi kadang itu juga keluar dari ucapan orang-orang munafik yang mana hati dan luarnya itu tidak sama. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, itu adalah kulit yang pertama. Lalu apa yang menjadi kulit yang kedua akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.